Setelah kita menghitung simpangan baku, sekarang kita akan bahas nilai yang dibakukan atau standardized value. Jadi misalnya ada variabel X mempunyai rata-rata mu dengan simpangan baku sigma. Jadi XI, nilai variabel X ke I dibagi dengan sigma bagi standar deviasi merupakan nilai baku dari XI. Dan ZI rumusnya adalah XI dikurangi mu dibagi dengan standar deviasi atau sigma merupakan nilai simpangan atau deviasi yang baku standardized. Z-score, si ZI ini adalah ukuran penyimpangan data dari nilai rata-ratanya yang diukur dalam satuan standar deviasinya. Penyimpangan data dari nilai rata-ratanya yaitu XI dikurangi mu, jadi penyimpangan dari rata-rata hitungnya. Kemudian diukur dalam satuan standar deviasinya dibagi dengan standar deviasi. Kalau nilai ZI kurang dari 1, berarti penyimpangannya itu kurang dari standar deviasi. Kalau misalnya nilai ZI lebih dari 1, berarti nilai penyimpangannya itu lebih dari standar deviasinya. Begitu juga kalau misalnya negatif ya. Kalau nilai kalau nilai ZI-nya atau Z-score-nya itu antara lebih besar dari minus 1 sampai 0, berarti penyimpangannya itu masih di bawah standar deviasinya. Kemudian kalau nilai Z-score-nya itu kurang dari minus 1, berarti penyimpangannya itu lebih dari deviasinya. Nah, di sini ya, jika nilai terletak di atas rata-rata, maka Z-score-nya akan bernilai positif. Jadi nilai variabel XI-nya, nilai KI dari variabel X itu berarti bernilai positif karena maksud saya jika nilai terletak di atas rata-rata maka Z-score-nya akan bernilai positif. Maksudnya apa? Kalau misalnya Z-score-nya itu positif, berarti nilai si XI ini, nilai KI dari variabel itu berarti dia terletak di atas rata-rata, dan apabila nilainya di bawah nilai rata-rata maka Z-score-nya akan bernilai negatif. Maksudnya apa? Berarti nilai KI dari variabel tersebut dia terletak di bawah rata-rata ketika nilai Z-score-nya negatif. Nah, fungsi Z-score ini membandingkan nilai dari kelompok yang berbeda. Maksudnya seperti apa? Misalnya kita punya dua kelompok data. Nah, dua kelompok data ini, misalnya kelompok data yang pertama itu nilainya terletak dari 0 sampai 10, kelompok data pertama. Kemudian kelompok data kedua nilai terletak dari 1 sampai 11. Nah, kita punya yang di kelompok pertama, kita punya nilai XI sama dengan 7. Nah, 7 ini sebenarnya dia di atas rata-rata atau di bawah rata-rata. Kemudian pada kelompok 2 kita juga punya nilai 7 misalnya. Nah, 7 ini dia terletak di bawah rata-rata atau di atas rata-rata atau di bawah rata-rata. Nah, kita akan bisa membandingkannya ketika kita sudah menghitung Z-score-nya. Bisa jadi walaupun sama-sama 7, ternyata di kelompok pertama dia di bawah rata-rata, di kelompok kedua dia di atas rata-rata, padahal nilainya sama dengan 7. Kita lihat contoh ya biar lebih kebayang. Nah, di sini pada saat UTS, Sinta memperoleh nilai 80 untuk mata kuliah statistik dan 75 untuk akuntansi. Kemudian rata-rata nilai kelas mata kuliah statistik adalah 70 dan simpangan bakunya 5. Untuk mata kuliah akuntansi, rata-rata kelasnya 65 dan simpangan bakunya 4. Manakah posisi nilai Sinta yang lebih baik? Nah, karena dia kan terletak di dua kelompok yang berbeda ya. Satu, nilai kelompok mata kuliah statistik, dan kelompok kedua nilai untuk mata kuliah akuntansi. Kalau dilihat dari nilainya saja, 80 ini lebih tinggi dibanding 75. Berarti kita asumsi awal kita adalah nilai Sinta itu lebih bagus di mata kuliah statistik dibandingkan mata kuliah akuntansi. Tapi apakah seperti itu? Kita harus hitung Z-score-nya. Jadi sebenarnya nilai Sinta itu lebih baik, posisi nilai Sinta itu lebih baik di mata kuliah statistik atau akuntansi.
ini ada statistik dan ini ada akuntansi. Ini rata-rata sudah ada, simpangan bakunya juga sudah ada. Sekarang kita carilah z-score-nya. ZI-nya rumusnya adalah XI dikurangi mu dibagi dengan simpangan bakunya. Oke, untuk mata kuliah statistik kurangi 70 dibagi dengan sementara untuk akuntansi nilainya adalah 2,5. Nah, di sini berarti apa? Untuk mata kuliah statistik walaupun nilainya 80, ternyata dia itu dibandingkan akuntansi nilainya 75 dengan rata-rata nilai di kelas akuntansi 65, posisi nilai Sinta di mata kuliah akuntansi itu lebih tinggi atau lebih di atas rata-rata dibandingkan posisi di mata kuliah statistik. Padahal nilai statistiknya lebih tinggi dibandingkan nilai akuntansi. Jadi dia kalau dilihat di sini dia lebih tinggi di atas rata-rata dibandingkan pas di mata kuliah statistik di sini. Nah, kalau tadi disebutkan ya, kalau nilai z-score-nya positif berarti dia di atas rata-rata. Ini jelas ya, dia di atas rata-rata. Kalau di negatif itu berarti dia di bawah rata-rata. Misalnya kalau kita kasih contoh, kalau di sini ada temennya Sinta yang lainnya dia nilainya 60, z-score-nya akan negatif karena dia di bawah rata-rata. Kemudian kalau sama persis pasti nilai z-score-nya 0. Jadi nilainya itu tepat di rata-rata. Nah, kemudian jadi posisi Sinta itu lebih baik di mana? Lebih baik di mata kuliah akuntansi walaupun nilainya 75. Karena di sini nilai rata-ratanya dan simpangan bakunya berbeda dengan pas di mata kuliah statistik di sini ya. Kalau dilihat di sini simpangan bakunya lebih terdispersi sebenarnya. Kemudian contoh kedua, nilai UTS statistik dari 2 kelas yaitu maksudnya ini ada mahasiswa A dan B, dia kelas MK2 memperoleh nilai 84 dan 70, sementara C dan D itu di kelas MK2B ada 2 mahasiswa namanya C dan D memperoleh nilai 80 dan 75. Rata-rata kelas MK2A adalah 65 dan simpangan bakunya 14. Rata-rata kelas MK2B adalah 70 dan simpangan baku 5. Bandingkan nilai keempat mahasiswa tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini A, B, C, D ya, dan berada di 2 kelas yang berbeda. Ini A, B, C, D. Kalau dilihat dari nilainya saja, nilai yang belum distandardisasi ini 84, 70, 80, 75. Kita akan bilang, oh nilai A ini paling tinggi. Nah, tapi apakah dia jauh di atas rata-rata ataukah misalnya ternyata nilai yang C ini yang dia lebih jauh di atas rata-rata. Kita cari ZI-nya, kita copy aja ya. Kita copy. Oke. Nah, terlihat di sini bahwa nilai si C itu posisinya lebih tinggi di atas rata-rata dibandingkan posisi nilai A, B maupun D di sini. Jadi walaupun nilainya 80, ternyata dia posisinya lebih tinggi di atas rata-rata karena nilai z-score-nya itu adalah 2. Nah, jadi misalnya nih kalian berada di 2 kelas, kemudian di kelas yang pertama nilai kalian 90, kemudian di kelas kedua nilai kalian misalnya 65. Nah, jangan senang dulu dengan nilai 90. Jangan-jangan memang rata-rata di kelas itu sekitar 90 juga. Misalnya kelas 90 berarti nilai kan ya sebenarnya nilai rata-rata aja. Sementara di kelas kedua walaupun nilai kalian 65, ternyata rata-rata kelasnya 30, sebenarnya kalian sudah lebih bagus di kelas kedua karena kalian jauh di atas rata-rata. Jadi lebih
untuk membandingkan nilai di dua kelas yang berbeda dengan rata-rata dan simpangan baku berbeda itu lebih baik jangan membandingkan nilai murninya, nilai yang belum distandardisasi, lebih baik dibandingkan nilai ZI-nya. Oh, ini harusnya Z ya. Kok C sih? Ini juga ZI. Oke, sekarang kita akan masuk ke ukuran dispersi yang keempat, yaitu koefisien variasi. Nah, di sini simpangan baku mempunyai satuan yang sama dengan satuan data aslinya, sehingga agak sulit membandingkan dua kelompok data. Untuk membandingkan dua kelompok data ini dipergunakan koefisien variasi yang bebas dari satuan data asli. Jadi koefisien variasi ini juga digunakan untuk membandingkan dua kelompok data dengan satuan yang sudah distandardisasi. Maksudnya seperti apa? Kita akan ke soal ya. Tapi sebelumnya ini adalah rumus dari koefisien variasi, yaitu standar deviasi dibagi dengan rata-rata hitungnya. Ini untuk populasi. Kalau untuk sampel berarti mu-nya diganti dengan X bar, rata-rata sampel. Sigma-nya diganti dengan S, standar deviasi sampel. Nah, saya contoh ya. Harga 5 mobil bekas masing-masing adalah 68 juta, 70 juta, 73 juta, dan 75 juta dan 76 juta. Sementara harga daging ayam ada 29.000, 26.000, 28.500, 24.500, dan 25.500. Hitunglah simpangan baku harga mobil dan harga daging ayam tersebut. Mana yang lebih variatif atau heterogen? Ini harusnya soalnya bukan hitunglah simpangan baku ya, maksudnya hitunglah koefisien variasi. Nanti akan saya betulkan lagi. Hitunglah koefisien harga mobil dan harga daging ayam tersebut, mana yang lebih variatif atau heterogen. Nah, jadi kalau misalnya kita bandingkan nih harga mobil dan harga daging ayam, ini dalam juta rupiah ya, ini dalam ribu rupiah. Oke, ini saya tandain dulu, ini dalam juta rupiah, ini dalam ribu rupiah. Nah, kita cari dulu standar deviasi dan mu-nya. Ini langsung aja pakai formula dari Excel. Lalu standar deviasi juga kita pakai formula dari Excel aja ya. Standar deviasi STDEV. Ini dia. STDEV. Iya. Jadi STDEV biasa sama STDEV populasi itu sama aja. Jadi STDEV ini untuk menghitung standar deviasi dari populasi. Kita anggap di sini ini adalah populasinya. Beda kalau misalnya di soal disebutkan itu sampel ya, jadi pakai rumus yang standar deviasi sampel nih, STDEV S nih. Oke, ini udah kelihatan. Nah, kalau di sini ya kita lihat ya, standar deviasi mobil harganya 3 jutaan rupiah. Kemudian standar deviasi harga daging ayam itu cuma 1.750 rupiah. Nah, kalau dilihat dari nilainya berarti si 3 jutaan ini jauh lebih besar dibandingkan 1.750, berkali-kali lipat lebih besar dibandingkan harga mobil itu, berkali-kali lipat dispersinya lebih besar dibandingkan harga daging ayam. Kenapa? Karena satuannya ini juta rupiah, ini ribu rupiah. Tapi apakah data yang lebih terdispersi itu data mobil, harga mobil dibandingkan data harga daging ayam?
kita harus menggunakan koefisien variasi ini. Koefisien variasi rumusnya adalah ini standar deviasi dibagi dengan rata-rata. Ini harga standar deviasi dalam juta dibagi juga harga dalam juta, berarti jutanya udah habis ya. Ini juga standar deviasinya Rp1.000 dibagi dengan Rp1.000 udah habis. Jadi untuk koefisien variasi ini dia sudah bebas dari satuan nilai datanya, yaitu Rp1.000.000 dan Rp1.000. Kemudian dikali 100%. Sebenarnya ini hanya untuk ini aja ya, menjadikan dalam bentuk persentase. Kalau nggak dikasih 100% juga harusnya nggak masalah. Nah, berarti di sini yang lebih heterogen, yang lebih terdispersi itu sebenarnya data harga daging ayam dibandingkan data harga mobil. Jadi kalau kita cuma melihat standar deviasinya saja, kita akan misleading. Ini Rp3.000.000, ini cuma Rp1.750. Jadi kalau misalnya ada dua kelompok data dengan satuan yang jauh berbeda, kalian gunakan koefisien variasi untuk melihat data mana yang lebih terdispersi, yang lebih heterogen. Kalau di sini yang lebih heterogen adalah data harga daging ayam. Oke, jadi tadi kita sudah bahas nilai 4 ukuran dispersi, nilai jarak, rata-rata simpangan, kemudian simpangan baku, koefisien variasi. Jadi semakin besar nilai keempat ini, semakin terdispersi atau semakin heterogen datanya. Dan misalnya kalau kalian mempunyai dua kelompok data atau lebih dengan satuannya itu yang berbeda-beda, yang tadi contohnya ada yang satunya Rp1.000.000, yang ini ya, yang satunya Rp1.000.000, yang satuannya ribuan. Nah, lebih baik kalian menghitung tingkat heterogen itu menggunakan koefisien variasi. Kemudian misalnya kalau kalian, nah ini kalau misalnya membandingkan dua kelompok yang berbeda, kemudian nilainya juga tidak jauh berbeda. Di sini satuannya ini kan 80 dan 75, itu satuannya sama ya, nilai 80 dan nilai 75. Nah, itu untuk membandingkan mana posisi nilai yang lebih baik, itu lebih baik menggunakan Z-score.